Baik, saya mungkin akan sedikit menjelaskan lebih kepada teknis apa namanya pelaksanaan uji sertifikasi internasional ini, di mana ujian sertifikasi ini kan kita bagi menjadi apa namanya ada prosesnya itu ada sekitar 4 ya dan 5 lah, 5. Yang pertama, di mana untuk sertifikasi internasional ini sangat berbeda dengan sertifikasi nasional yang mungkin barangkali rekan-rekan pernah mengikuti sebelumnya. Gitu. Kalau sertifikasi nasional mungkin barangkali dari pihak LSP atau dari pihak kami itu datang ke sana gitu, untuk menguji langsung, untuk melihat seberapa kemampuan rekan-rekan dalam melaksanakan ujian. Itu bedanya di situ. Jadi langsung kepada metode penilaiannya itu observasi. Namun berbeda dengan ujian sertifikasi internasional yang saat ini diajukan oleh pihak Prodi, bahwa untuk sertifikasi internasional ini hampir semuanya kalau kita lihat sertifikasi internasional tidak ada yang sifatnya offline, semuanya adalah online. Dan tentunya ini perlu dipersiapkan oleh seluruh peserta, baik itu apa namanya yang paling pertama sudah pasti itu koneksi internetnya, jadi yang kedua kuotanya itu sudah pasti. Gitu. Nah, tentunya sertifikasi internasional ini juga apa namanya cukup keren ya. Artinya kalau kita bilang ya keren, sangat keren ya seperti itu. Artinya saya cukup bangga lah dengan prodi D3 Komputer ini. Hampir semua sertifikasi itu diperuntukkan untuk seluruh mahasiswanya. Gitu. Karena terus terang bahwa saat ini semua bidang pekerjaan itu membutuhkan talent-talent yang berkualitas, yang mereka memiliki tidak hanya sekedar ijazah saja, tetapi ada semacam pendamping yaitu berupa sertifikat. Nah, sertifikat inilah menjadi sebuah apa namanya pintu masuk buat rekan-rekan nanti mungkin barangkali setelah lulus dari prodi D3 Komputer ini menjadi apa namanya nilai poin tersendiri ya untuk bisa memasuki di dunia kerja yang akan datang. Itu yang nilai poin pertamanya. Lalu apa dampaknya bagi prodi sendiri? Nah, tentunya sudah pasti prodi sendiri akan memiliki sebuah apa namanya nilai mutu bahwa lulusannya itu berkualitas gitu. Tentunya dengan peserta atau mahasiswanya ini memiliki sertifikat kompetensi. Yang kami tahu kalau nggak salah prodi kan punya banyak apa ya program-program sertifikasi, baik itu dari mulai yang apa nasional sampai dengan internasional. Gitu. Nah, untuk yang sertifikasi internasional ini saya bicara langsung kepada teknis. Nanti lebih detailnya ada lagi. Gitu. Ini sudah saya berikan ke Pak Prodi sama Pak siapa ya? Pak Eko ya. Mas sudah kasihkan itu untuk teknisnya. Nanti kita berikan lagi ke apa namanya ke Mas Rivaldo ya, gitu supaya itu barangkali bisa di-share ke teman-teman. Yang pertama bahwa untuk ujian sertifikasi ini ada poin pertama yaitu pra-assessment, di mana kenapa kita ya dari Tikom itu sebenarnya kita memberikan 2 pilihan, yaitu artinya ada tatap muka dengan apa namanya dengan online atau daring seperti itu. Tatap muka ini karena kondisi seperti COVID seperti ini tidak memungkinkan ya kita untuk berkumpul bersama dalam satu tempat gitu, yang tentunya ini agak berat juga gitu. Apalagi kami juga di Cirebon juga termasuk Cirebonnya termasuk zona merah gitu. Jadi kami khawatir juga ketika kami keluar kota saya juga menjadi sebuah hambatan untuk kita bisa melaksanakan tatap muka. Alhamdulillah kemarin kita koordinasi dengan pihak Prodi bahwa untuk kegiatan hari ini pra-assessment yaitu berupa sosialisasi, kita mencoba melakukan sebuah apa namanya daring. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Nah, setelah dari daring ini nanti rekan-rekan ya untuk yang peserta atau mahasiswa yang akan mengikuti ujian sertifikasi ini, maka kita butuh data ya, siapa saja peserta yang akan mengikuti ujian sertifikasi ini. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa langsung masuk ke websitenya Tikom yang pertama sebelum nanti masuk ke websitenya NetAkad Cisco gitu. Di mana nanti peserta itu nanti masuk ke websitenya ini ada linknya ya di grup Tikom. Saya buka di sini misalnya ya ini. Jadi rekan-rekan bisa langsung masuk ya.
bisa langsung masuk. Ya, ini kan ada di sini ya. Ketika ini langsung aja ke bawah, ya di bawah langsung. Ya di sini nanti ada isi, tolong diisi semuanya Kenapa? gitu. Ya, diisi semuanya. Wis. Ya, kemudian nanti untuk pilihan skemanya adalah Alarm itu mati lampu. eh, apa Apa? namanya introduction to IoT. Ya, jadi kita pilih sertifikasinya itu adalah IoT, di mana di dalamnya juga ada apa namanya AI, artificial intelligence. Ya, seperti itu. Jadi nanti tolong rekan-rekan jangan sampai ada salah pilih, ya karena nanti ini akan menjadi patokan kita untuk rekan-rekan kita registrasikan di NetAkad seperti itu. Itu mungkin tahap kedua ya setelah kita hari ini melakukan apa namanya ya sosialisasi. Nah, yang kedua nanti setelah itu rekan-rekan bisa langsung masuk ke website Tikom, itu di grup Tikom garis miring untuk step LSP dan sebagainya. Itu. Kemudian nanti jangan lupa email. Nanti email ini sebagai dasar kita ya untuk rekan-rekan mendapatkan email notifikasi dari NetAkad. Berikut adalah mungkin barangkali saya coba membagikan apa namanya step by step-nya untuk apa namanya sertifikasi di D3 komputer. Yang pertama, seperti tadi, ketika nanti rekan-rekan sudah mendaftar, jadi tahapannya setelah rekan-rekan itu mendaftar di websitenya Tikom, ya, maka kita akan memperoleh tuh data peserta mahasiswa yang akan mengikuti sertifikasi IoT tadi, ya, seperti itu. Nah, nanti data ini kita registrasikan ke Cisco, ya, ke Cisco Academy-nya, ya, tentunya nanti berdasarkan email, ya. Nah, setelah rekan-rekan mahasiswa itu apa namanya melakukan registrasi, kemudian setelah kita masukkan, maka rekan-rekan nanti bisa lihat emailnya. Nah, pastikan nanti emailnya taruh jangan sampai lupa. Biasanya mahasiswa itu lupa gitu, kebanyakan apa namanya ya passwordnya gitu seperti itu. Jadi tolong diperhatikan. Jadi ketika registrasi itu pada saat awal registrasinya pakai email apa gitu. Jangan sampai nanti ketika itu wah ini kendala Pak Kosa belum masuk notifikasinya seperti itu. Ya, jadi yang kita masukkan adalah berdasarkan email yang rekan-rekan daftarkan seperti itu. Nah, ini mungkin nanti panduannya kita berikan ya seperti itu. Nah, ini paling penting ya. Ketika nanti ada notifikasi, tentunya nanti rekan-rekan juga diminta membuat sebuah akun ya. Akun ini berfungsi ya untuk rekan-rekan itu nanti membuka apa namanya modul gitu, serta ujiannya, karena kalau nggak salah itu kemarin ya berikan ada sekitar 6 chapter ya atau 6 bab seperti itu. Dan nanti di akhirnya ada final exam. Jadi setiap chapter itu nanti ada kuis atau apa ujian yang mana rekan-rekan itu harus apa namanya menyelesaikan, tidak boleh tidak diikuti. Ya, karena kalau satu tidak diikuti maka sudah dipastikan rekan-rekan pasti nggak lulus seperti itu. Jadi pastikan seluruh chapter, seluruh bab atau seluruh bagian yang ada di chapter masing-masing itu dikerjakan. Seperti itu. Itu berkaitan dengan masalah apa namanya ujiannya. Nah, ini nanti tolong nanti rekan-rekan pastikan apa yang diregistrasikan di email di grup Tikom sama yang di Netcad itu harus sama seperti itu. Ya. Nah, nanti ketika rekan-rekan itu juga sudah apa namanya melakukan proses aktivasi juga nanti akan ada notifikasi lagi seperti itu bahwa akun Anda sudah bisa ini. Nah, nanti setelah itu rekan-rekan juga akan mendapatkan sebuah apa arahan gitu bahwa ini sudah bisa diproses apa namanya ya kegiatan untuk apa namanya kuis itu dimulai atau ujian itu dimulai seperti itu. Itu mungkin barangkali berkaitan dengan masalah untuk yang ujian sertifikasi. Yang kedua, yang perlu rekan-rekan perhatikan bahwa ujian sertifikasi ini tentunya semuanya karena ini internasional, semuanya menggunakan pakai bahasa Inggris gitu. Jadi tolong rekan-rekan masih ada waktu kesempatan, kemarin kita sudah diskusi dengan Prodi itu, kita mungkin akan dimulai nanti di bulan Maret. Nah, tentunya masih ada kesempatan buat rekan-rekan untuk mempelajarinya gitu. Ya, wah ini keren sekali nih, ada hiburan nih, ada yang bisa masuk seperti ini, bisa yang ngotak-ngatik ini nih. Nah, ini tolong nanti rekan-rekan apa namanya materi-materi kemarin kita coba sudah kasihkan ya modulnya kepada Pak Eko sama Pak Kaprodi. Ya, nanti mungkin barangkali Pak Kaprodi sama Pak Eko bisa meng-share ke mahasiswanya materi apa saja sih yang akan diujikan ya seperti itu. Jadi nanti itu bisa rekan-rekan pelajari. Kemarin kita coba memberikan ada 6 chapter gitu, termasuk ada contoh simulasi kuisnya itu seperti apa gitu. Nah, kuis-kuisnya itu kan nanti kalau apa masuk ujiannya itu yang kita lihat ini seperti ini ya. Jadi nanti tolong rekan-rekan buka semuanya ini nanti. Dibuka dulu fungsinya untuk membaca gitu, dibaca.
ya, supaya nanti tidak tersesat gitu, pada saat ketika rekan-rekan mengerjakan kuis-kuisnya seperti itu. Lalu berapa nilai batas batas minimal kelulusannya? Ya, kemarin kita sudah sampaikan antara 75%. Ya, jadi tolong rekan-rekan usahakan jangan sampai ada di bawah nilai tersebut. Kenapa? Karena kalau sudah di bawah nilai tersebut, maka sudah dipastikan rekan-rekan sudah dianggap gagal. Seperti itu. Ya. Nah, ini tadi tahapan-tahapan tentang masalah setelah registrasi dan mulai ujiannya. Seperti itu. Nah, ini mungkin barangkali seputar materi-materinya ya. Jadi nanti berjenjang ini materinya, tinggal nanti rekan-rekan tinggal dibuat saja ya, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi nanti kelihatan progresnya seperti apa ya. Gitu. Jadi pastikan rekan-rekan semuanya bisa membuka seluruh, jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, seluruh seluruh materinya. Nah, ini contoh adalah area untuk ujiannya gitu ya. Biasanya itu ada waktu ya, waktu durasi pengerjaan gitu. Dalam satu kuis atau satu chapter itu bisa ada durasi pengerjaannya gitu. Biasanya antara 60 atau 90 menit seperti itu. Jadi tolong rekan-rekan perhatikan jangan sampai jangan sampai santai-santai gitu ya. Artinya ketika menjawab juga harus diperhatikan waktunya gitu ya. Artinya waktu pengerjaannya gitu. Jangan sampai wah tenang saja ini kan waktunya masih lama seperti itu. Itu akan mempengaruhi juga gitu kepada rekan-rekan. Jadi tolong pada saat waktu pengerjaannya pun juga tolong diperhatikan ya. Seperti itu. Lalu Lalu berapa lama gitu. Karena chapter 5 ada 6 chapter ini gitu ya. Lalu berapa lama rekan-rekan bisa mengerjakan seperti ini? Kemarin kami sudah saya sampaikan juga ya, karena ini juga butuh Anda rekan-rekan supaya bisa lulus seperti itu. Karena di dalam juga rekan-rekan juga harus mempelajari materinya ya. Tentunya ini membutuhkan waktu ya, kita beri maksimum sampai dengan final exam itu ada 7 hari. Ya, jadi selama 7 hari itu ya silakan rekan-rekan baik itu mempelajari materinya termasuk mengerjakan kuis-kuisnya dan final exam-nya. Seperti itu. Ya, ketika nanti sudah melebihi dari batas waktu tersebut, maka sudah dipastikan ya itu seluruh soal dan seluruh materi itu sudah terkunci. Ya, sudah tidak bisa dibuka lagi. Ya, dan saya mau mengerjakan misalnya batas waktu 3 hari, ya syukur bagus silakan seperti itu. Jadi yang namanya ujian sertifikasi online ini anytime anywhere gitu. Anda bisa kerjakan di mana saja, tidak harus di kampus gitu. Ya, jadi bisa kerjakan di rumah gitu. Ya, atau di kampus berkumpul juga silakan. Namun diperhatikan bahwa setiap soal ini berbeda ya gitu. Antar satu teman dengan temannya itu berbeda seperti itu. Dan itu sudah pastikan itu. Jadi nggak mungkin sama seperti itu. Jadi meskipun Anda duduk bareng dengan teman pun juga pasti soalnya tidak akan sama seperti itu. Ya. Misalnya Anda, wah saya mau kumpul bareng kerja kelompok lah karena kerjanya online sebagainya seperti itu. Ya silakan saja seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah soalnya ini tidak dipastikan sama. Jadi pasti berbeda. Ya, seperti itu. Kalau misalnya saling bertanya sebagainya sudah pasti tuh. Anda bertanya saja sudah mengurangi waktu itu. Ya, misalnya waktunya 60 menit pengerjaannya seperti itu, 1 jam seperti itu. Ya, kalau Anda bertanya saja sudah mengurangi berapa menit itu pengerjaannya. Jadi tolong gunakan efektivitas waktu ini untuk pengerjaannya semaksimal mungkin sehingga nanti hasilnya pun juga memuaskan seperti itu. Ya. Nah, nanti ini hasilnya ya. Ini hasilnya adalah nanti rekan-rekan bisa terlihat itu ya, mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh grade-nya. Ini grade-nya adalah misalnya ini 80 seperti itu. Ya. Nah, nanti ya. Lalu bagaimana sertifikat itu diterbitkan? Karena ini ujiannya online dan kemudian ini dari vendornya Cisco langsung, maka nanti sertifikat yang menerbitkan adalah Cisco. Ya, jadi tolong nanti rekan-rekan ya. Jadi semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya lulus seperti itu. Nah, kita nggak ada itu namanya negosiasi sebagainya. Pak, saya lulus bagaimana caranya kita juga nggak bisa seperti itu. Kami pun dari akademi pun tidak bisa gitu. Kami hanya bisa memfasilitasi bahwa ini ujian seperti itu.
Ya, jadi tolong ini rekan-rekan benar-benar mempersiapkan diri semaksimal mungkin ya untuk memperoleh sertifikat IoT standar internasional seperti ini ya. Seperti itu. Jadi yang diterbitkan oleh Cisco itu adalah peserta yang telah memenuhi grade ya. Kenapa? Nah, nanti sertifikatnya juga terlihat itu ya, di sertifikat juga bisa terlihat itu. Ya, nanti setelah apa namanya setelah selesai, kami dari sisi admin itu langsung mengumpulkan data-data peserta, mana yang lulus mana yang enggak, langsung kita cetak secara otomatis seperti itu. Itu mungkin gambaran tentang masalah ujian internasional gitu. Nah, tentunya yang harus diperhatikan tadi selain apa durasi waktu dalam waktu pengerjaannya setiap chapter, kemudian lama pengerjaannya adalah maksimal atau maksimum 7 hari sejak si course tadi dibuka ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita buka misalnya hari Senin, maka maksimal itu Anda harus selesai misalnya hari Minggu seperti itu ya. Dan itu dia kalau misalnya seperti itu tuh, kalau itu tidak bisa diulang lagi gitu ya. Saya tanggal hari Seninnya Pak kita diulang sebagainya, kita nggak bisa seperti itu karena hanya dibuat sekali ya, seperti itu. Itu berkaitan masalah ujian internasional. Sebelum saya lanjut, mungkin barangkali ada yang mau dipertanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau bingung mau tanya apa gitu? Halo? Lanjut. Lanjut ya, oke ya. Oke. Nah, nanti setelah selesai ujian, ya rekan-rekan, itu juga nanti akan kita minta feedback-nya, ya feedback. Jadi sejauh mana terhadap materi materi ujiannya ini, ya baik tingkat kesukarannya, tingkat kemudahannya, yaitu nanti kita minta, gitu. Ya, karena nanti ini harus direkam langsung oleh pihak Cisco-nya seperti itu. Ini ya, ini contoh-contohnya, nanti tinggal kita berikan saja kepada prodi, gitu ya. Nah, ini jangan lupa, ini jadi pastikan seluruh kuis itu nanti ada ya. Nanti pasti ini ya, final exam-nya ya. Jadi pastikan setiap chapter itu tadi saya katakan minimal antara 70-75% gitu ya. Seperti itu. Begitupun juga dengan final exam. Pak, pertanyaannya gini, kalau misalnya dalam satu chapter saya misalnya nilainya kurang dari 70 gitu, maka apakah bisa gitu? Itu sudah pastikan nggak bisa seperti itu. Karena minimal adalah 70 ya, seperti itu. Karena nanti tentunya ini akan menjadi sebuah nilai yang dihitung secara otomatis oleh sistem gitu, baik itu nanti gabungan dari dari masing-masing chapter maupun dari dengan final exam seperti itu. Jadi kita nggak cuma sedang lihat dari final exam saja, tapi dari seluruh pengerjaan rekan-rekan itu bagaimana. Karena nanti setiap itu akan terlihat itu transkrip nilainya seperti itu. Dari sisi kami gitu ya, seperti itu. Tentunya nanti ini yang menjadi dasar dari pihak Cisco itu yang menerima secara otomatis. Dan sertifikatnya pun juga itu akan terima secara otomatis gitu. Ya, seperti itu. Jadi bukan kita yang membuat dan sebagainya seperti itu. Nah, gambaran soalnya itu seperti apa gitu. Nah, ini coba kita lihat ya. Ini durasinya ya. Ya, lihat nih jangan lupa. Seperti yang saya katakan tadi, ya. 1 jam artinya 60 menit lah rekan-rekan untuk mengerjakan. Gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, ini kalau misalnya sudah seperti ini sudah jangan lupa itu sudah mulai nih ya soal ini dikerjakan. Gitu. Nah, supaya mungkin kita kita juga punya data gitu. Nanti setelah ini kita minta kepada rekan-rekan untuk segera mengisi mengisi registrasi. Nah, di sini ada nih ya, tadi ada keterangan jika belum lulus kita kasih retake gitu. Kita kasih kesempatan lah seperti itu. Ya. Kesempatan untuk peserta itu kayak semacam remedial lah gitu. Di remedial gitu. Berapa kali gitu. Ini kesempatannya ada 5 kali gitu. Ya. Berarti kesempatannya kurang lebih 4 ya. Berarti kan yang pertama kan jangan dihitung, karena pertama adalah pengerjaan pertama. Berarti ada punya kesempatan adalah ada 4 kali seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti finalisasi masih gagal, silakan ulangi lagi. Gagal, ulangi lagi. Terakhir kalau sampai dengan yang kelima nggak lulus juga ya sudah wassalam gitu.
ya seperti itu. Jadi usahakan ya, karena ini kita sudah memberikan sebuah kebijakan, diberikan kesempatan untuk rekan-rekan peserta mahasiswa yang belum tuntas gitu atau belum selesai atau belum memenuhi target, kita berikan kesempatan untuk mereka remedial gitu ya. Tetapi tolong gitu, ketika sudah diberikan kesempatan seperti ini, rekan-rekan manfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Artinya mungkin barangkali coba dilihat lagi, karena antara chapter 1, chapter 2, chapter 3 itu nanti di final exam itu saling berkaitan seperti itu. Jadi bisa jadi di soal yang di di kuis 1 di chapter 1 sama di kuis 2 di chapter 2 itu akan berkaitan juga ada di final exam. Tapi kalau di chapter itu adalah kuis di chapter itu ada hanya kuis yang berkaitan dengan di bab itu sendiri. Ya, berbeda dengan final exam itu nanti semua yang ada di materi di materi chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semua ada di situ. Jadi tentukan jangan cuma sekedar next selesai finish gitu. Jangan. Ya, kebanyakan begitu ya. Jadi jangan sampai karena mengejar yang penting selesai 3 hari atau 2 hari, tapi ternyata materi itu nggak dibaca, ini cukup cukup sangat membahayakan juga gitu. Karena yang kita inginkan adalah sertifikasi ini adalah benar-benar rekan-rekan memahami konsep apa sih yang dipelajari di IOTC itu sendiri. Ya, tidak hanya sekedar mengerjakan soal, mengejar sertifikasi. Lalu buat apa kalau kita punya sertifikasi tapi kita tidak memahami apa yang kita miliki, ya seperti itu. Kayaknya rasanya ragu juga ya kalau misalnya kita punya sertifikasi, punya sertifikat, tapi kita sendiri tidak memahami apa yang kita miliki gitu, ya, gitu. Akan lebih bagus kalau misalnya kita punya sertifikat, ya, tetapi kita memahami isi dari itu, ya. Jadi ruhnya itu kena seperti itu. Jadi mohon ini rekan-rekan sebelum mengerjakan kuisnya tolong dipahami dulu, ya, karena ini waktu 7 hari ya kesempatan lah seperti itu. Kan juga di rumah itu kan lebih banyak belajar ya seperti itu. Gunakan kesempatan untuk untuk membuka semua materi-materi yang kita berikan seperti itu. Nanti kita berikan ada materi-materinya ya. Nanti rekan-rekan tinggal nanti dibaca seperti itu. Saya coba buka. Saya sudah sebenarnya ke Pak Eko ya, Pak Eko. Pak sudah kita berikan ya Pak Eko ya. Halo Pak Eko. Pak Eko. Pak Eko. Nanti Kalau mohon barangkali saya sudah nerima ya sudah Pak ya. Oh sudah. Ya. Oke. Sudah. Nanti tolong nanti ini bisa diberikan ya Pak ke mahasiswa ya Pak. Iya, termasuk soal simulasinya Pak. Sehingga nanti peserta itu kita akan mencoba akan memulai dari sesuai dengan nanti kita kesepakatan dengan pihak prodi kapan kesiapan prodi itu bisa melaksanakan kegiatan sertifikasi ini. Tentunya juga nggak lepas nih dari kita ngasih kesempatan untuk rekan-rekan itu untuk melakukan registrasi, ya itu secepatnya lah seperti itu sebelum ujian itu dilaksanakan. Jadi kalau misalnya Pak saya tertinggal sebagainya gitu, ini agak repot juga gitu. Ya. Jadi tolong rekan-rekan mahasiswa setelah ini ya silakan lakukan registrasi terlebih dahulu di website yang tadi kami berikan, ya seperti itu sehingga nanti di sini ya. Sehingga kami segera menginputkan data tersebut ke NetAdCAD seperti itu. Karena kita sudah membuat sebuah kelas seperti itu. Jadi rekan-rekan diberikan sebuah kelas di siswa itu sendiri. Ya, itulah setelah hari ini ya bisa menggunakan pakai handphone atau pakai laptop silakan seperti itu. Jadi isikan. Ya, nah nanti pada isian ini jangan lupa rekan-rekan mengisinya. Ingat ya sekali lagi isinya itu adalah ini Introduction to IoT Internasional. Ya. Memang di sini ada dua nih, ada artificial intelligence ya. Tapi yang di sini adalah ini. Kenapa? Karena di sini nanti di dalam juga sudah ada artificial intelligence seperti itu. Itu yang berkaitan dengan masalah kegiatan kita yang akan kita mulai ya di bulan Maret ya. Ini kita tunggu data ini ya selama-lambatnya sampai dengan nanti hari Senin ya. Jadi kita tunggu data ini ya. Nah, nanti setelah itu data tersebut kita inputkan, nanti rekan-rekan tolong nanti dicek ya, Selasa lah gitu, dicek ya apakah sudah atas Selasa atau Rabu lah seperti itu. Karena ini kita butuh waktu juga untuk inputnya. Nanti rekan-rekan tolong ya setelah atas Selasa dan Rabu cek
email notifikasi, ya, email yang tadi didaftarkan di sini. Ya, jadi email yang tadi didaftarkan dengan email yang dipakai nanti pada saat registrasi di Cisco-nya pun juga harus sama, ya, seperti itu. Nah, ini tolong nanti semua field ini tolong diisi, ya, seperti itu. Sampai sini sebelum ini kita kasih kesempatan untuk bertanya, maka silakan. Dari Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Tanya, Pak. Monggo, Mau tanya, Pak. Ya. Waktu itu kan pernah sertifikasi Cisco juga ya, tapi CCNA sama IT Essential dan emailnya itu kan sama. Misalnya pakai email yang sama juga ke sini bisa nggak, Pak? Nggak apa-apa. Karena tidak bisa, nggak apa-apa. Karena sudah bisa kebaca kok. Nanti artinya kan si peserta itu sudah pernah ikut di akademi ya, seperti itu. Jadi tetap satu kok, gitu. Nggak apa-apa. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Nah, yang lain silakan. Yang mau bertanya? Yang lain? Ya, kalau yang mana kan, ya silakan. Ya, gimana? Pak Ramadhani, saya sendiri Pak Eko ya. Oh ya, mau silakan. Nanya, kemarin ya, kan Pak Ramadhani sudah nge-share materi ya, introduction. Betul. Itu boleh di-share ke mahasiswa? Boleh, Pak. Harus, Pak. Boleh, Pak. Harus, Pak. Oke, berarti hari ini nanti akan saya share. Terus saya minta ini, Pak. Tadi saya sudah ke keuangan ya, menanyakan tentang untuk pelaksanaan AI ya, sertifikasi AI ya. Itu saya minta invoice yang baru, Pak. Yang jatuh temponya ya, jadi supaya bisa dilaksanakan gitu. Baik. Tadi udah di ACC gitu. Ya, baik. Oh ya, ini Pak Rais mau ngomong sebentar ya, Pak. Baik. Pak Ramadhani. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Ya, gimana Pak? Insya Allah besok saya ke Cirebon sama Pak Haji Arafah. Sip, oke, siap. Ditunggu. Ya, terkait pelaksanaan kan sebenarnya dari ini saya lagi ada rapat sih Pak di laptop saya lagi ada rapat juga. Rapat dengan gugus mutu gitu kan, sosialisasi SPMI. Jadi teman-teman mahasiswa itu bertanya, yang pertama, apakah kegiatan sertifikasi ini dilaksanakan itu dalam satu minggu itu tidak dibatasin waktu, artinya mereka takutnya bahwa harus selesai jam segini, enggak gitu ya Pak? Jadi gini Pak, biasanya kita buka Pak, misalnya ini untuk chapter 1 dibuka misalnya dari jam 7 sampai dengan jam 6 sore atau jam 8 atau jam 10 malam lah, seperti itu. Iya. Gitu loh Pak. Ya, gitu. Soalnya ada kemarin mahasiswa yang ke saya bertanya, Pak, saya kan ekstensi, kadang saya kerjanya malam, kemudian kadang ada lukir gini Pak. Itu apakah dipatok waktunya? Saya bilangnya gini Pak, 24 jam, saya bilang gitu bilangnya Pak. Ya, bisa saja Pak, bisa saja. Mungkin Pak Dani bisa menyeting waktunya itu, katakanlah mungkin mulai jam 8 pagi ya Pak, nanti berakhir jam 12 malam kayak apa jam berapa gitu loh Pak, atau mungkin jam berapa, karena itu artinya biar mereka leluasa mungkin bisa mengerjakan habis subuh gitu loh Pak, gitu kan, atau gitu. Ini. Kemudian tadi yang invoice dari keuangan minta diperbaharui Pak, mungkin akan ditransfer sejumlah yang sudah ada di invoice itu gitu kan. Jam waktunya minta di Pak, di temponya ini kan 14 Februari ya. Baru kembali gitu kan. Misalnya nanti hari Selasa atau Selasa depan misalnya gitu ya Pak. Nanti bisa Selasa depan. Kemudian nanti untuk materi di-share. Kemudian untuk ini Pak, mungkin grade nilai kalau misalnya mereka tidak lulus, apakah dapat sertifikat pelatih Pak? Partisipasi itu bagaimana Pak? Kita nggak ada Pak. Hanya sertifikat itu aja Pak, sertifikat resikonya aja. Berarti kalau lu nggak lulus ya nggak dapat ya Pak? Nggak ada Pak, nggak dapat Pak. Oh ya, ini berarti mahasiswa harus benar-benar ini Pak. Mungkin dari nanti di share-nya soal ini mungkin untuk pelaksanaannya agak jauh aja Pak, biar mereka belajar dulu gitu. Mangga silakan. Makanya kita kan memberikan kesempatan pada mahasiswa itu ya benar-benar mereka mempelajari supaya ada waktu mereka untuk bisa mengerjakan soal nanti gitu Pak. Ya, soalnya ini nggak ada sertifikat
keikutsertaan, adanya Iya, lulus betul. ya tidak, punya tidak lulus ya nggak dapat gitu aja. Betul. Ya. Oke Pak, mungkin itu dari saya itu aja. Saya Baik. mohon ini aja nanti waktunya mungkin jangan terlalu dibatasin Pak, biar mereka bisa mengerjakan kapanpun Pak. Karena kan mereka, saya udah berjanji ke mereka bahwa tidak ada pembatasan waktu jam yang mepet gitu loh Pak untuk pengerjaan soal itu kan. Baik. Siap. Ini Pak, terima kasih dari saya Pak. Oke, sama-sama Pak Rais. Monggo yang lain. Izin bertanya. Ya, siap. Terkait masalah retake itu, retake-nya itu per chapter atau hanya pada final exam-nya aja, Pak? Biasanya retake itu hanya per final exam. Hanya di final exam aja. Seperti itu. Karena kan nanti final exam kan itu mencakup seluruh materi di masing-masing ini ya. Tapi juga bisa coba kita nanti buka lagi setting apakah nanti kesiapan dari mahasiswa seperti apa gitu. Kalau memang mungkin nanti setiap chapter itu diberikan retake, apakah retake 1 atau 2 gitu. Coba kita dengan titik listnya seperti itu. Tapi pengalaman yang sudah itu retake itu hanya diberikan di final exam seperti itu. Gitu mungkin Mas. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Izin Pak tanya lagi Pak. Baik, silakan. Untuk ujiannya kan silakan. Bapak bilang kan per chapter ya Pak. Kalau misal per chapter itu maksudnya sehari 1 chapter atau bagaimana Pak? Jadi gini, ya kan memang sih standarnya memang harus begitu, ya begitu. Nanti kan kita biasanya sudah begini, ya. Ketika si soal ini biasanya kita nanti koordinasi dengan prodi gitu, ya. Apakah nanti si prodi ini kesiapannya bagaimana untuk mahasiswanya? Kalau yang sudah memang selama 7 hari itu adalah per hari seperti itu. Ya, jadi per hari itu peserta kita berikan buka soal. Oke, soal dibuka hari ini jam sekian sampai jam sekian seperti itu. Kalau bicara hari sudah pasti itu berarti kan bicara logikanya adalah setiap hari ya, artinya kan selama 7 hari dalam 1 minggu seperti itu. Nah tentunya ini harus dikerjakan gitu. Jadi pastikan rekan-rekan juga tentunya harus melihat setiap hari itu harus mengecek gitu ya, mengecek sejauh mana nih gitu di akunnya masing-masing ya tentunya ya, soal ini bukan apa enggak seperti itu. Gitu mungkin Mas gitu. Ya ini pengalaman sudah seperti itu. Jadi karena apa? Nggak mungkin yang mengucapkan, oke, saya nanti minggu depan lagi 1 hari, kayaknya lama sekali ujiannya gitu. Seperti itu. Berarti nggak ada pemberitahuan kapan soalnya dibuka ya Bang? Kita harus selalu update harus selalu ya Pak? Betul. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Baik, sama-sama. Silakan yang lain barangkali mau bertanya. Iya, siap. Pak Romadini, saya Pak Eko mau nanya. Oke, itu silakan, untuk Pak. nomor rekeningnya itu sudah ada di invoice itu ya? Sudah ada Pak, sudah ada Pak. Ya? Iya, nanti kita update Pak. Yang di sini kan ya? Iya. Oh, yaudah. Oke. Tadi ditanyain oleh keuangan Pak, supaya bisa pelaksanaan sertifikasi AI bisa dilaksanakan. Oke, terima kasih ya Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Mungkin mahasiswa. Ya, silakan. Ya, umum kesempatan, jangan sampai nanti saat ujian bingung. Ya, untuk pelaksanaan ini memang harus lunas dulu ya Pak ya, mahasiswanya. Betul, ya. Pak. Betul Pak, gitu. Karena kan kita bayar ke vendor Pak. Iya. Itu. Oke. Untuk teknis pembayaran nanti silakan dengan prodi sajalah gitu. Ada lagi yang pertanyaan tentang ini kegiatan teknis pelatihannya ujiannya? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Oke. Mungkin itu ya yang bisa kita berikan. Jadi yang pertama kita mengharapkan rekan-rekan itu mungkin setelah ini segera melakukan registrasi terlebih dahulu sehingga kita mengimpun data ya secepatnya. Gitu. Segera kita membuat sebuah akun di NetAkad-nya. Gitu. Yang kedua, setelah nanti rekan-rekan mendapatkan materi tadi ya, tolong dipelajari terlebih dahulu ya konten-kontennya sehingga nanti rekan-rekan nggak tersesat dalam melaksanakan ujian-ujian yang nanti akan dihadapi di Cisco di IoT nanti seperti itu.
Terus kemudian seperti tadi bisa tegaskan kembali, sertifikat hanya diterbitkan bagi peserta yang telah menyelesaikan standar penilaian sesuai dengan yang dikeluarkan, seperti itu. Kami tidak mengeluarkan sertifikat lain selain dari sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak Cisco, seperti itu. Jadi tolong benar-benar mahasiswa mengerjakan seperti ini, ya sehingga rekan-rekan benar-benar kompeten lah, seperti itu, mampulah gitu. Seperti itu. Jadi sehingga nanti kedepannya itu bisa apa namanya, bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Dan terakhir mungkin barangkali tetap semangat dan jaga kesehatan, dan yang paling penting tadi sehat gitu. Itu saya mungkin barangkali dari saya kembali kepada Pak Rifado. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Pak Romadhani penjelasannya. Kira-kira teman-teman tolong pahami ya. Jadi tadi saya coba rangkum. Jadi tahap 1 ini kita kan sudah sosialisasi Jumat ini. Kemudian tahap 2 kita membutuhkan data rekan-rekan mahasiswa. Jadi siapa yang mengikuti, kemudian pembayaran maksimal hari Senin harapannya. Kemudian nanti setelah bayar, kemudian bisa masuk website. Dan tahap 3 bisa mengikuti tes. Kami akan mengirimkan file-file yang perlu dipelajari buat rekan-rekan mahasiswa, diharapkan belajar. Meskipun bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris, gitu. Tolong belajar. Belajar baik-baik, karena masih ada kesempatan untuk belajar, oke? Nah, terima kasih untuk perhatiannya, untuk mahasiswa, juga Pak Romadhani, Pak Eko, dan juga rekan-rekan staf, serta Kaprodi. Jika ada pertanyaan silakan langsung ke Prodi ya. Pada kesempatan kali ini roomnya akan saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Oke, Pak.